Halo sobat zaman sekalian, zaman dulu tuh pas lagi era kerajaan atau kesultanan, Lebaran itu bukan hanya sebuah hari raya keagamaan, tapi juga hari raya bagi umat atau masyarakat. Di mana Lebaran menjadi simbol kekuasaan dan juga budaya kolektif. Nah, satu contohnya kalau di Jawa tuh ada tradisi lama bernama grebek ya. Ini adalah sebuah upacara resmi dari keraton dan hanya dilakukan untuk acara atau momen-momen tertentu saja. Misalnya grebek Syawal. Nah, itu untuk merayakan Idul Fitri. Nah, dalam kegiatan ini juga biasanya dibarengi dengan yang namanya sedekah raja. Jadi sultan atau pihak istana itu bikin gunungan yang berisi hasil bumi dan nantinya diarak dari keraton sampai ke masjid agung atau masjid utama di daerah sekitar. Nah, setelah itu barulah masyarakat akan rebutan. Well, kalau di zaman sekarang yang selalu menuntut wujud fisik atau tindakan nyata yang bukan berfokus pada makna ya, tentunya kegiatan semacam ini dianggap kegiatan yang agak-agak gimana gitu. Ya kan, pasti ya bakal sering dikritisi sama anak-anak atau pemuda-pemuda yang merasa paling pintar sekarang sih. Nah, padahal di dalam kegiatan tersebut itu sebenarnya mengandung makna akan kemakmuran dan juga berkah yang telah datang atau dilimpahkan kepada kerajaan itu dalam satu tahun. Ya, mirip-mirip dengan syukuran lah. Itu juga sama kalau kita pas lebaran tuh pasti belanja-belanja ya kan, atau liburan-liburan. Nah, intinya kita tuh spending money saat lebaran. Nah, itu semua karena ya emang kita sengaja mau menghabiskan uang atau membuang-buang uang untuk merayakan lebaran kan gitu. Nah, ini juga mirip. Nah, tradisi seperti grebek ini bahkan sebenarnya sampai sekarang pun kayaknya sih masih ada, walaupun tidak sedikit ya generasi bangsa yang sudah mulai lupa atau hilang akan maknanya. Ya, yang akhirnya bisa mereka kritisi, bahkan bukan cuma dikritisi tapi sampai unpopular bro. Kalah sama budaya Jepang ya yang kita pelajari dari anime ya kan. Padahal nilai-nilai dalam anime atau inti-inti di anime itu sebenarnya udah banyak banget bejibun coy. Bisa kalian temukan semuanya dalam cerita rakyat dan lain-lain seputar kisah Nusantara kita gitu. Jadi gua anak muda, gua akui gua suka anime juga, tapi gua tidak mendewakan anime atau mendewakan One Piece ya yang sampai membuat seorang aki-aki Jepang bisa kaya raya cuy akibat jualan produk intelektualnya dia yang juga ya fiksi gitu. Otak anak muda sekarang tuh cenderung kreatif kan, bahkan ya kayak sanggup mengkritisi pemerintah, guru dan lain sebagainya ya akibat dari tontonan mereka gitu. Nah, pertanyaannya sampai detik ini ada nggak Gen Z yang bisa bikin anime setara dengan anime tersebut gitu ya kan? Ya minimal ATM lah teman-teman ya, kalau nonton itu ya amati tiru modifikasi gitu, bukan cuma ya you know what I mean lah gitu. Ya kita bikin kayak Cina lah, nggak cuma jadi sekedar konsumen biasa tapi bisa pukul balik. Alias, ya kita jualan produk intelektual kita balik ke Jepang. Bukan cuma generasi kita yang dicekoki oleh budaya mereka sekarang, tapi bisa kita balas dengan sesuatu yang lain gitu. Nah, karena sebenarnya teman-teman ya balik lagi One Piece itu ya cuma IP gitu loh ya, kekayaan intelektual dari seseorang, dan the main thing is gitu, it's a fucking fiction bro gitu. Itu adalah sebuah budaya fiksi gitu, sebuah cerita fiksi, dan ya sebenarnya nilai-nilai tersebut juga sudah ada di dalam buku cerita kita, di dalam cerita-cerita lama gitu loh. Nah, ya, asal kalian mau baca dan tertarik gitu. Pertanyaannya tertarik nggak gitu. Pertanyaannya pernah baca nggak, pernah tahu nggak? Pasti enggak itu kan. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke tradisi yang mungkin akan lebih kontroversial karena sebenarnya dalam agama Islamnya sendiri juga agak-agak sensitif, yaitu budaya sungkeman. Tinky Winky, Dipsy, Lalabu, Sepuh Saat lebaran. Nah, tapi jangan salah dulu, sungkeman yang dimaksud nih bukan sungkeman yang ke orang tua gitu misalkan ya. Tapi teman-teman, kalau di zaman kerajaan-kerajaan kayak zaman dulu ya itu sifatnya hierarki dan monarkis banget. Contoh. Dari rakyat sungkem ke bangsawan, lalu bangsawan sungkem ke raja. Nah, kayak gitu. Jadi ini tuh mirip lah kalau kalian pas main game gacha cuma main buat incer waifunya doang cuy. Paling login kalau ada waifu baru ya kan, sisanya paling ngumpulin material tipis-tipis buat gacha nanti. Wangi Barbara. Jadi bukan yang gaming hardcore gitu. Nah, pasti kalian bakal disebut karbit oleh para sepuh-sepuh di sana. Atau kalian jadi fans Arsenal yang tiba-tiba lagi rame di tahun-tahun ini, padahal tahun-tahun sebelumnya ya lawan ayam sayur aja masih susah coy. Jadi kalau kalian join pendukung Arsenal sekarang ya kalian harus sungkem sama para sesepuh gitu. Nah, balik lagi ke kasus kerajaan tadi, intinya tradisi sungkeman itu menunjukkan status sosial dan juga loyalitas warga kepada negara, pada kerajaan maupun penguasa ya. Apapun lah intinya terserah mau makna yang diambil yang mana, terserah, itu tadi poinnya.
Nah, dengan seperti ini bau-baunya sih bakal anti genset banget ya. Lagian kan dalam Islam sendiri sebenarnya memang sujud, apalagi sampai sujud ya, apalagi sampai sujud itu sebenarnya tidak boleh kepada siapapun gitu. Bahkan Nabi sendiri juga tidak boleh disujudkan ya. Beliau tidak menolak untuk disujudkan gitu. Maksudnya dijadikan objek sujud gitu. Dan kalau prakteknya terlalu over, memang ya terkesan agak gimana gitu kan. Kalau dari sisi agama Islamnya sendiri. Nah, di sini juga ada poin lain yang pengen gua mention teman-teman, yaitu terkait dengan sungkem tadi ya, dimana orang-orang zaman dulu yang melakukan itu tuh kebanyakan ya sukarela gitu, bahkan sebagian tuh bangga gitu loh ya, karena memang di zaman itu belum ada tok-tok ya atau medsos-medsos yang lain yang membanjiri pikiran generasi gitu. Akibatnya generasi sekarang yang berpikir serba bebas, mereka bebas dan harus bebas, itu sebenarnya ujung-ujungnya cuma jatuh alias terbebas dari aturan lama yang terkesan kolot, tapi jatuh ke aturan baru yang bahkan jarang mereka sendiri sadari kalau mereka lagi dikekang gitu. Contohnya apa bang? Ya gampang, viralitas, hype, FOMO, apapun lah istilahnya itu ya. Intinya di sini manusia sebenarnya tuh lagi disetir oleh algoritma gitu, dan juga narasi kolektif yang bisa diterima oleh mereka dari sosmed. Even sekalipun narasinya bukanlah suatu kebenaran gitu loh. Nah, jadi lepas dari monarki, masuk ke wujud kendali sosial yang lain gitu, yaitu sosial media. Akibatnya ya dikit-dikit judul, pinjol, trading, apapun lah gitu, cuma sekedar buat ikuti tren gitu, apapun lah asal bisa hidup enak gitu, keinginannya dituruti, dan intinya dopaminnya dipenuhi sampai tinggi banget tuh dopamin. Ya mungkin salah satu contohnya ya kaum kabur aja dulu sih. Itu menurut gue hashtag yang mungkin agak kurang tepat sih. Nah, ini tuh ibarat kalian pakai baju teman-teman, tapi bajunya bukan baju yang kalian suka, melainkan baju yang banyak orang suka. Nah, ngapain coba? Kalian pakai baju untuk kalian apa untuk orang gitu? Iya kan? Akhirnya seperti itu. Nah, ini namanya klimaks berpikir teman-teman, atau paradoks berpikir ya. Jadi narasi terbalik. Makanya teman-teman sebenarnya dalam agama Islam sendiri itu selalu disuruh toleh kiri kanan ya. Jadi bukan satu arah, bukan searah gitu. Apalagi satu mata ya kan, alias satu pandangan doang. Anda mau jadi apa satu mata satu pandangan? Dajjal gitu. Nah teman-teman, ini juga nyambung ke cerita gimana orang-orang di negara super ketat seperti Rusia, korut itu bisa tetap hidup bahagia. Dan apakah mereka beneran hidup bahagia? Nah, karena kalau kita perhatikan teman-teman ya, narasi yang mengatakan atau yang bilang mereka tidak bahagia dan justru dalam bahaya akibat dikendalikan, itu narasi dari mana? Dari barat, coy. Jadi pada intinya teman-teman, ada kok orang yang memang ya orang nyaman-nyaman aja di bawah otoriter, di bawah monarki gitu loh. Asal monarki atau otoriternya bekerja dengan benar kan gitu. Gak sedikit kok negara-negara modern sekarang yang berdiri dengan sejarah penguasa mereka yang otoriter di awal yang juga revolusioner. Misalnya negara tetangga kita tuh yang membuat Indonesia diselingkuhi oleh takdirnya, yaitu jadi mercusuar dunia ya kan. Beneran jadi mercusuar dunia coy, wilayah kita ini. Kapal-kapal besar, pesawat-pesawat besar, semua orang luar negeri semua lewat wilayah ini dan mampir ke sana di Selat Malaka. Tapi bukan Indonesia. Ya hayu. Tapi bukan Indonesia. Nah, jadi teman-teman, otoriter itu sebenarnya bagus ya untuk membantai yang namanya koruptor, bisa dibilang membantai-bantai hal yang nggak bener. Namun balik lagi nih, berkat kompleksitas demokrasi pecah belah kita yang sudah ada sejak dulu, coy, nggak selesai nih dari masa penjajahan, kemerdekaan, modern sekarang pun masih nggak selesai. Semua masih saling senggol, dan ya artinya kalau muncul orang otoriter sebagai pemimpin sekarang ini, maka narasi terbalik pun dipakai. Contoh, media-media apalagi ya, media-media kayak Tempo atau bahkan algoritma sosial media pun juga cenderung mencari yang namanya engagement. Nah, menurut kalian engagement tuh didapat dari apa? Dari kontroversi, coy. Nah, nggak lama sih itu, bentar doang pasti bakal muncul narasi seperti, lihatlah ini reinkarnasi kasus 98. Fuck that shit, man. Fuck that shit, sumpah. Fuck that shit, anjir. Ujung-ujungnya tuh kita tuh jadi kayak Linux, cok. Ubuntu, coy. Negara ini akhirnya nggak punya titik ideal sama sekali. Akibat apa? Semua orang merasa paling benar, semua orang merasa paling pintar, semua orang merasa ya si paling-paling gitu. Dan itu sungguh konyol, dramatis, dan miris sekaligus.
Oke, jadi mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini, yang ternyata lebaran di zaman dulu itu meskipun nggak ada gadget, bahkan juga mungkin nggak ada listrik, ya tapi tetap seru dan kental akan nuansa kebersamaannya. Nah, kalau kalian suka bahasan seperti ini, jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Sebarkan pesan positif di mana ya kita jangan berhenti berjuang gitu.